Sejarah nasional dan sejarah dunia telah mencatat keberadaan Kerajaan Majapahit yang mempunyai pengaruh cukup luas di kawasan Nusantara, meliputi wilayah yang saat ini kita kenal dengan ASEAN. Masa pemerintahan yang panjang selama 234 tahun dan dipimpin oleh 14 orang raja atau rani telah menjadikan Majapahit sebagai salah satu pusat peradaban kawasan yang tidak terbantahkan. Situs Trowulan merupakan satu-satunya situs perkotaan dari masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia yang masih dapat dijumpai keberadaannya hingga kini. Sebagai bekas kota, di situs Trowulan dapat dijumpai ratusan ribu peninggalan arkeologis, baik yang kini berada di bawah maupun di permukaan tanah, yang berupa artefak, ekofak, serta fitur. Kesemuanya membentuk suatu tata kota dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, yang dalam naskah negara Kartagama disebut sebagai Wilwatikta. Berbagai penelitian pun telah dilakukan sejak awal abad 19 Masehi di situs Trowulan. Kesemuanya menunjukkan bahwa situs Trowulan merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit selama lebih dari 200 tahun dalam abad 13 hingga 15 Masehi. Sebaran tinggalan kepurbakalaan dari kota Raja Majapahit di situs Trowulan saat ini cakupannya meliputi wilayah Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Suko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Mojoagung dan juga di Mojowarno di Kabupaten Jombang. Situs bekas ibu kota Kerajaan Majapahit ini dibangun di sebuah dataran yang merupakan kaki dari 3 jajaran gunung, yakni Gunung Penanggungan, Wulirang, dan Anjasmoro. Sedangkan daerah Trowulan mempunyai kesesuaian lahan sebagai daerah pemukiman. Hal ini didukung oleh topografi yang landai dan air tanah yang relatif dangkal. Nama Trowulan berasal dari kata antah wulan, tempat prastista, arca perwujudan, jaya negara setelah wafat. Dalam kitab Negara Kartagama disebutkan antah wulan terletak di dalam keraton, sehingga dapat dikatakan bahwa ibu kota Majapahit terletak di Trowulan. Data lama mengenai lokasi Majapahit terdapat di dalam Kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama. Kedua sumber menceritakan bahwa setelah mendapat izin dari Jaya Katwang, Raden Wijaya dibantu oleh orang-orang Madura membuka Alasing Wong Trik untuk membuat pemukiman baru. Tulisan seorang ulama Cina bernama Ma Huan yang mengikuti kunjungan Laksamana Cheng Ho ke Majapahit tahun 1416 menyebutkan tentang lokasi Majapahit. Dalam urayanya ia menyebutkan bahwa kapal-kapal negara asing datang ke pelabuhan Tuban, Sesun Gresik, Surabaya, akhirnya ke Majapahit tempat bersemayam Sang Prabu. Untuk sampai ke Majapahit dari Surabaya berlayar dengan perahu kecil ke arah selatan sejauh kira-kira 70 atau 80 li atau 40 km menuju ke pelabuhan Canggu. Setelah mendarat lalu berjalan kaki ke arah selatan selama kurang lebih 1,5 hari akan sampai di Majapahit.
Toponim Canggu sampai sekarang masih dijumpai, merupakan sebuah nama desa di tepi Sungai Brantas. Mojokerto dengan posisi Trowulan berada di sebelah selatannya. Dalam berita Cina dan kitab Negara Kertagama, digambarkan tempat tinggal raja dikelilingi tembok bata dengan tinggi lebih dari 30 kaki. Panjang tembok lebih dari 100 kaki dan mempunyai 2 buah pintu gerbang. Di sekitar tempat tinggal raja terdapat kira-kira 200 keluarga dan 8 pembesar pembantu sang raja. Keadaan di Majapahit selalu bersih dan menyenangkan. Rumah-rumah di dalam tembok keliling itu tinggi dari permukaan tanah. Tinggi rumah mencapai 30-40 kaki. Lantai rumah terbuat dari papan dan ditutup dengan tikar rotan atau tikar rumput yang bermotif. Atap rumah menggunakan papan kayu keras yang dibelah. Tata kota Raja Majapahit juga digambarkan dalam kitab Negara Kertagama, Pupuh 8 sampai dengan Pupuh 12. Catatan sejarah mengenai keadaan Majapahit kemudian digunakan oleh para ahli untuk merekonstruksi kota Majapahit, seperti Maclean Pond, W.F. Stutterheim, Begeut, dan Slamet Mulyana. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa Empu Sendok tahun 939 Masehi yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Alasantan yang ditemukan di sekitar dari Candi Brahu ini. Candi Brahu secara arsitektur dia mencirikan pendarmaan dari agama Buddha dengan arah hadap ke barat, memiliki lebar 20 meter kali 20 meter dengan ketinggian 25 meter. Candi ini dibangun dari susunan bata gosok, begitu yang antara bata dengan bata tanpa spesi. Candi ini merupakan bagian barat dari kota Raja Majapahit yang telah dipugar pada tahun 1990 sampai 1091. Candi ini sebenarnya merupakan pemugaran pada masa Majapahit, karena pada saat pemugaran diketahui bahwa susunan bata bagian dalam ada bangunan yang asli yang berukuran 10 meter kali 10 meter. Ya, secara arsitektural candi ini terdiri dari 3 bagian. Kaki dengan ukuran 20 kali 20, kemudian badan dan bersambung kemudian ke atap. Pada waktu 1800 candi ini ketika ditemukan posisinya sudah dalam keadaan runtuh, terutama pada bagian depan yang kemudian dilakukan pemugaran pada masa Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia tahun 90 sampai 91. Keletakan Candi Brahu dalam rekonstruksi kota Raja Majapahit yang dilakukan oleh Maclean Pond, Stutterheim, Bezo itu memang berada di sisi utara dari kota Raja Majapahit atau yang disebut sebagai Wilwatiktapura. Di utara itu memang disebutkan dalam literasi Nagara Kertagama sebagai tempat bersemayamnya atau tempat para biksu Buddha. Sehingga kemudian tidak heran ketika candi ini dalam keletakannya saat ini memang tidak jauh dari stupa gentong. Kemudian ada berbagai tinggalan Buddha yang ada di daerah ini. Candi ini sebenarnya merupakan sebuah kompleks percandian yang cukup besar, di mana ada candi utama dan kemudian ada pagar keliling yang dilengkapi juga dengan candi-candi satelit begitu. Sayang sekali saat ini kita tidak bisa lagi menemukan candi-candi satelit dan pagar keliling karena adanya perkembangan dari pemukiman, dan juga pada tahun 60-70 banyak bata-bata kuno yang diambil oleh masyarakat sebagai bahan dasar dari semen merah dan juga digunakan untuk pemukiman masyarakat.
Walaupun demikian, diduga memang kompleks Candi Brahu ini cukup luas dan cukup bagus. Memang bukan hal yang mudah untuk mencocokkan uraian dalam Kitab Negara Kertagama dengan hasil penelitian arkeolog di situs Trowulan. Hal ini disebabkan antara lain bangunan-bangunan yang dapat dijumpai pada umumnya tinggal puing-puingnya saja berupa fondasi bangunan. Pondasi itu pun seringkali dijumpai tumpang tindih dengan pondasi bangunan lainnya dengan orientasi yang berbeda atau berlainan arah. Oleh karena itu, hasil penelitian arkeolog di situs Trowulan sekarang masih menyisakan pertanyaan. Bangunan manakah yang diuraikan di dalam Kitab Negara Kertagama? Pertanyaan itu tentunya tidak mudah untuk dijawab. Masih banyak penelitian arkeologis yang perlu dan segera dilakukan. Situs Minak Jinggo terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dia berada 100 meter di timur laut dari Segaran. Terkait dengan interpretasi situs Minak Jinggo, memang diduga ini merupakan sebuah candi. Karena dari buku History of Java, karangan Raffles yang ditulis pada tahun 1817, digambarkan adanya tinggal reruntuhan saja, yang merupakan ada arca Minak Jinggo, kemudian dengan beberapa panel relief. Saat ini pun di sini masih kita jumpai adanya batu-batu candi yang merupakan penyusun candi karena ada antefik, kemudian ada kaki candi, bingkai yang semuanya memiliki ukiran yang cukup raya yang memang cenderung merupakan penyusun dari candi. Namun di tempat ini kita temui bagian dasarnya banyak sekali ditemukan struktur-struktur bata yang secara bentuk dan keluasannya masih belum kita ketahui dengan jelas, sehingga masih diperlukan kajian yang lebih intensif untuk mengetahui bentuk dan keluasan dari bangunan candi yang dimaksud di situs Minak Jinggo ini. Sehingga apakah ini bangunan candi atau bukan, itu masih perlu kajian lebih lanjut. Yang pasti ada dua jenis bahan penyusun di sini, yaitu dari struktur bata dan batu yang merupakan komponen penyusun candi. Saat ini kita berada di situs Sumur Ngelingu. Situs Sumur Ngelingu berada di Desa Ngelingu, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Situs ini berada di area kurang lebih 300 meter persegi. Yang menarik dari situs ini adalah di lokasi ini kita temukan lebih dari 40 sumur yang jaraknya saling berdekatan, kurang lebih 1-5 meter antar sumur dalam satu area, dan sumur-sumur itu juga memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang sumur jobong yang berbahan terakota dengan diameter 50 cm, dan juga ada sumur yang dibuat dari susunan batu bata yang bentuknya melingkar. Menariknya adalah interpretasi dari situs Sumur Ngelingu ini. Apakah sumur ini berkaitan dengan pemukiman yang ada di Ngelingu ini, yang
kelihatannya dari posisi sumur berarti mencirikan suatu pemukiman yang padat begitu dengan karena jarak antar sumur saling berdekatan, ataukah berkaitan dengan hal lain, misalnya sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan. Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan keberadaan situs sumur di Ngelingu ini. Yang pasti situs sumur Ngelingu memang berada di sebelah timur Segaran, yang tidak jauh juga dari pemukiman Segaran, dan dia berada di pusat dari kota Wilwatik Tapura. Ya, saat ini kita berada di situs Kumitir yang terletak di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs ini ditemukan tahun 2019 dan kemudian kita melanjutkan ekskavasi di tahun 2020 pada bulan Agustus kemarin. Dari hasil ekskavasi kita mendapatkan sebuah situs yang kita duga sebagai istana dari Brewengker seluas 6 hektar. Situs ini saat ini berada di lahan milik masyarakat dan proses penelitian dan kajian terhadap situs ini masih berlanjut di tahun depan. Situs ini memiliki dinding keliling seluas 6 hektar di mana sisi panjang memiliki ukuran 312 meter dengan sisi lebar memiliki ukuran 250 meter. Di bagian tengah dari situs ini terdapat struktur tatanan bata, di mana di situ kita menduga terletak suatu pemukiman yang cukup besar yang memiliki luas 18 meter kali 20 meter. Dari kenampakan struktur bata yang ada di bagian tengah, ya kita ketahui menghadap ke arah barat. Dan di sisi barat kita menemukan pintu gerbang yang saat ini sudah dalam kondisi runtuh. Situs Kumitir dalam rekonstruksi kota Raja Majapahit atau Wilwatik Tapura berada di sisi timur dari kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Situs Kumitir muncul dalam naskah Negara Ketagama sebagai tempat pendarmaan dari Mahisa Cempaka atau Narasingamurti yang merupakan semasa dengan Wisnuwardana dari masa Singosari yang meninggal pada tahun 1268 Masehi. Dalam Pararaton, situs Kumitir disebutkan juga sebagai Kumeper, yang juga disebutkan sebagai tempat pendarmaan dari Narasingamurti atau Mahisa Cempaka. Dan situs Kumitir dalam literasi muncul juga dalam kitab Wargasari, di mana dalam perjalanannya Wargasari menuju ibu kota Majapahit di abad ke-14, mereka melewati Kumitir setelah melewati toponim daerah yang bernama Bentaran Getas, kemudian Kumitir, dan kemudian merupakan sisi timur dari kota Raja Majapahit. Apakah situs Kumitir ini benar merupakan tempat pendarmaan dari Mahisa Cempaka seperti yang disebutkan dalam literasi Negara Kertagama dan Pararaton? Apakah situs Kumitir ini dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh McLean Pond, Sutherham, dan Pizu
yang mengidentifikasi situs Kumitir yang berada di timur dari Kota Raja merupakan istana dari Brewengker, itu yang masih diperlukan kajian lebih lanjut yang akan kita lakukan pada tahun 2021, 2022 hingga 2023. Pada awal ditemukan Candi Gentong merupakan sebuah gundukan tanah. Penggalian arkeologis secara intensif dilakukan dari tahun 1994 hingga 1998. Setelah terbuka secara keseluruhan, dijumpai kaki candi berdenah bujur sangkar. Berukuran 23,5 meter kali 23,5 meter dan tinggi 2,45 meter. Dengan penampilan pintu masuk di sisi barat. Pada saat dilakukan penggalian arkeologis, banyak ditemukan artefak-artefak berupa fragmen benda-benda keramik Cina, kebanyakan dari dinasti Yuan dan Ming. Fragmen benda-benda tembikar dari terakota, mata uang Cina atau kepeng, emas, stupika, arca Buddha, Candi Gentong berlatar agama Buddha. Candi Gentong merupakan mandala stupa. Berdasarkan analisa carbon dating yang diteliti oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi di Bandung. Terhadap tulang yang ada di Candi Gentong, dapat diketahui Candi Gentong dibangun tahun 1370, yaitu pada zaman Majapahit. Khususnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 hingga 1389. Berdasarkan bentuk denah bangunan dan didukung oleh temuan-temuan arkeologis lainnya, dapat diperkirakan bahwa Candi Gentong dulunya merupakan bangunan stupa yang relatif besar di bagian pusat, kemudian dikelilingi oleh stupa yang lebih kecil. Itulah sebabnya kenapa masyarakat kemudian menyebutnya Candi Gentong. Kita sekarang sampai di area yang dikenal dengan nama situs Candi Gentong. Candi Gentong ini ada dua, Candi Gentong 1, Candi Gentong 2. Candi Gentong 1 itu memang runtuh sudah banyak yang rusak, jadi kita nggak begitu jelas. Tetapi kalau di Candi Gentong 2 ini kita masih bisa lihat bentuk-bentuk bangunannya, denah-denah bangunan, struktur bangunan, walaupun hanya tinggal bagian kaki dan pondasi dan kaki. Dari hasil penelitian itu kita bisa lihat bahwa Candi Gentong ini dibangun pada abad 10 sebelumnya, itu ditandai dengan candi yang di tengah. Yang di tengah yang kecil. Penguat dari abad 10 itu kita menemukan di tengah itu stupika. Nah, stupika itu adalah untuk upacara-upacara agama Buddha. Di dalam stupika itu ada tulisan. Tulisan itu tulisan agama Buddha, dan di situ dari tulisannya itu pernah diteliti dia corak tulisannya itu corak-corak dari abad 10. Abad 10, jadi bisa diperkirakan bahwa candi ini pernah pertama kali didirikan pada abad 10, diperkuat juga dengan temuan keramik-keramik Cina yang dibuat dari masa-masa abad 10, keramik Cina barang Yue. Setelah itu kalau dilihat lagi dengan pembangunan strukturnya, kita bisa melihat lagi arsitekturnya bahwa ini dibangun kembali, agak diperluas dari yang di depan, yang di dalam, agak diperluas, lebih besar, dan semakin diperluas lagi dengan adanya altar-altar di sekelilingnya itu. Nah, ini selain juga dari stupika itu memperlihatkan bahwa candi ini beragama Buddha, candi-candi ini juga kita menemukan dua arca Buddha di arah dekat timur situ, di sebelah sana. Nah, di situ juga memperkuat bahwa candi itu candi agama Buddha. Dan yang memperkuat juga bahwa candi itu juga berkelanjutan, ciri-ciri dari arca agama candi arca Buddha itu adalah ciri-ciri arca Majapahit.
Jadi dengan sendirinya kita bisa, dari data-data yang ada kita bisa tahu bahwa Candi Gentong ini dibangun dari abad 10 dengan bukti arkeologinya, tulisan stupika dan keramik itu, dengan bangunan kecil di tengahnya. Setelah itu dibesar, terus digunakan berkelanjutan sampai masa Majapahit, dibuktikan dengan temuan arca Buddha. Nah, kalau dari data-data penelitian Belanda, bahwa sebenarnya di area ini dikenal juga dengan area Bejijong. Bejijong ini dari tulisan Belanda itu dikenal adanya candi, ada candi tengah, ada candi muteran. Tapi kedua candi itu sekarang udah nggak ketemu. Dan juga di Candi Brahu, kita juga Candi Buddha. Sebenarnya di sebelah kira-kira berapa 300 meter dari Candi Brahu itu juga ada candi namanya Watu Kucur. Watu Kucur tapi bukan yang di atas tapi yang di dalam. Jadi itu ada 2 candi di situ, tapi yang dari itu, dan dari lihat modelnya, mandala dan segala macamnya itu juga menunjukkan candi-candi agama Buddha. Jadi secara itu kita bisa menyimpulkan bahwa areal ini adalah areal bangunan-bangunan candi beragama Buddha. Diberi nama situs lantai segi 61, Sentono Rejo 1. Untuk membedakan lokasi situs lantai segi 6 yang berada di bagian timur laut dari area pertama. Hamparan lantai dengan ubinnya yang berbentuk segi 6 berada sekitar 1,80 meter di bawah permukaan tanah sekitarnya. Berada pada ketinggian 40,38 meter dari permukaan laut dan berorientasi ke barat timur dengan azimut 8 derajat. Lantai yang terdiri dari susunan ubin segi 6 tersebut dibuat dari tanah liat bakar. Masing-masing sisinya berukuran 6 cm dan tebal ubin rata-rata 4 cm. Pengikat antar ubin yang satu dengan lainnya menggunakan perekat dari tanah. Selain lantai segi 6, terdapat juga lantai berbentuk persegi 4, serta temuan berupa sisa dinding bangunan bata dan fragmen genteng. Data tersebut memberikan pula kepada kita gambaran bahwa bangunan di situs lantai segi 6 ini merupakan bangunan cukup besar. Dengan sebagian lantainya ada yang berbentuk segi 6 dan lainnya persegi 4. Dan rumah-rumah beratapkan genteng. Secara umum dapat dikatakan bahwa area di Sentono Rejo merupakan area pemukiman dengan bangunan-bangunan yang mempunyai bentuk dan ukuran relatif besar, saling berdampingan pada satu area dan berkonteks. Temuan yang berkonteks dengan beberapa struktur bangunan, misal temuan dari lantai segi 61 atau situs sumur upas yang memperlihatkan bentuk dan kualitas relief tinggi. Beberapa bangunan pada area ini juga bukanlah bangunan profan biasa. Sangatlah mungkin area ini merupakan lokasi kompleks bangunan-bangunan besar yang ada di Kota Mojopahit, Trowulan. Area ini dikenal dengan nama Sentono Rejo. Nah, Sentono Rejo itu keistimewaan dari Sentono Rejo ini, kalau kita lihat kanal-kanal di peta kanal Majapahit, ya, bahwa daerah Sentono Rejo ini dikelilingi oleh 4 persegi panjang kanal. Nah, itu salah satu penguat bahwa Sentono Rejo ini merupakan daerah khusus. Sumur Upas ini merupakan salah satu areal bangunan yang ada di dalam Sentono Rejo itu, yang dari perkiraan bahwa ini adalah tempat suci, area-area upacara, tempat sakral. Nah, ditandai dengan adanya bangunan-bangunan yang seperti altar seperti ini. Nah, kalau dilihat dari bentuknya yang 4 persegi panjang itu, mungkin altar-altar ini sisa-sisa baturnya, kemungkinan di atasnya itu dari bangunan kayu. Nah, altar itu pada saat tertentu akan saat penggunaan upacara mereka ditaruh sesaji-sesaji. Salah satu bangunan lagi tadi kita lihat di sisi sebelah sana itu lantai segi 6. Nah, lantai segi 6 itu kemungkinan bekas rumah
Dan rumah itu bukan dari rumah kalangan orang biasa, tetapi rumah kalangan bangsawan atau ya memang keluarga raja gitu loh. Karena ditandai dengan bentuk-bentuk lantai yang berbentuk segi enam, dan itu tidak khusus kalau untuk rumah-rumah masyarakat biasa, tetapi itu mungkin masyarakat yang memang kelas atas. Sebenarnya ada lagi lantai segi 6 yang sekarang sudah ditutup. Jadi itu sebenarnya lantai segi 6 itu hanya sebagian kecil saja. Dia merupakan satu kesatuan yang besar. Jadi sebenarnya ini Sentono Rejo ini kompleks pemukiman besar yang terdiri dari bangun-bangunan. Ada bangunan ada areal sakral, ada areal pemukiman, ada areal yang juga mungkin untuk yang pemukiman yang keluarga kerajaan itu di sebelah kanan gitu loh. Struktur bangunan Candi Sumur Upas sebelum dilakukan pengupasan seperti yang tampak sekarang ini adalah struktur bata yang berupa lubang seperti sumuran berdiameter 80 cm, ditutup dengan sebuah batu gilang. Kedalaman dari sumuran tersebut belum dapat diketahui. Di atas lubang dibangun orang sebuah bangunan cungkup karena tempat ini dianggap tempat yang paling keramat. Pernah ada orang yang mencoba masuk ke dalam lubang tersebut dan akhirnya lemas. Orang-orang percaya bahwa lubang itu mengandung racun yang dalam bahasa Jawa upas. Disinilah nama Sumur Upas diberikan penduduk untuk menyebutkan lokasi tersebut. Pengupasan terhadap struktur bangunan Sumur Upas dilakukan oleh BP3 Trowulan sejak tahun 1994-an. Hasil pengupasan memperlihatkan sedikitnya ada 3 fase pembuatan bangunan. Diperlihatkan dengan tinggi kedalaman yang berbeda-beda. Struktur-struktur bata yang ditampakkan sebagian besar memperlihatkan berbentuk 4 persegi panjang dengan ketinggian yang bervariasi. Ada yang bersusun hampir sejajar, ada juga yang berbeda. Tetapi tampaknya memiliki orientasi yang sama. Diperkirakan bahwa bangunan-bangunan tersebut dulunya adalah batur-batur dari bangunan altar, di mana bagian atasnya sangatlah mungkin bangunan berbahan kayu. Altar semacam ini masih dapat kita lihat pada bangunan-bangunan pura di Bali. Pada area timur laut terdapat bangunan 4 persegi yang masih utuh dibandingkan bangunan di sekitarnya, yang dikenal dengan nama Candi Kedaton. Yang masih berdiri saat ini merupakan bagian kaki candi. Denah bangunan berbentuk 4 persegi panjang, berukuran panjang 12,60 meter, lebar 9,50 meter, dan tinggi bangunan yang tersisa 1,60 meter dari permukaan tanah sekitar. Di sebelah barat yang merupakan bagian dari bangunan terdapat tangga masuk selebar 2 meter. Pada dinding sisi luar bangunan terdapat pilaster-pilaster yang menjorok keluar, sekaligus menjadi penguat dinding bangunan. Ini kompleks ini dikenal dengan situs Sumur Upas dan Kedaton. Nah itu sekarang ini kita lihat satu kesatuan, Sumur Upas yang sebelah sini. Nah yang Kedaton sebenarnya yang dikenal tuh ini, yang besar ini, dia tuh seperti bangunan denahnya, denah bangunan candi 4 persegi panjang dengan seperti batur dengan permukaan atasnya itu yang rata. Nah dia ada tangga masuknya di sebelah mengarah ke sana. Nah orientasi itu sebenarnya orientasi bangunan seperti itu sebenarnya ada kembar. Di ini ada juga orang yang mempercayai ini kembarnya Kedaton, walaupun beda. Tetapi bedanya kalau Kedaton yang ini dia satu bangunan dengan satu batur begitu. Tapi kalau Kedaton yang ini dia satu bangunan tapi di dalamnya tuh ada batur-batur yang kemungkinan altar-altarnya. Gitu. Ini memperlihatkan bahwa daerah ini, bangunan-bangunan ini dan termasuk lokasi ini bukan bangunan pemukiman tetapi lebih kepada kaitannya sama yang tempat-tempat upacara atau daerah sakral. Kalau kaitannya sama pemukiman, kalau kita lihat struktur ini dugaan sementara dari beberapa peneliti termasuk saya gitu ya, bahwa ini kemungkinan yang diistilahkan tempat-tempat suci yang di Bali kalau kita kenal namanya Pemerajan.
Jadi kalau misalnya dilihat luasan ini, kemungkinan ini pemerajanya keraton. Karena besar, ada altar-altar di sebelah sana, ada altar sebelah sini juga ada. Ini juga kemungkinan juga batur, altar mungkin bangunan di atasnya bangunan kayu. Mungkin di sini pendetanya yang sedang duduk atau segala macam. Kalau di sini mungkin altar-altar tempat menaruh sesajinya. Nah, itu kalau dilihat dari besarannya ini bukan yang menggunakannya itu bukan dari rakyat biasa. Kemungkinan ini masyarakat menengah ke atas. Dan itu juga ditunjang juga. Kami melakukan sudah itu beberapa tempat di sini sudah dilakukan penelitian dari temuan-temuan di sini, temuan dari artefaktualnya, keramiknya, tembikannya, terutama keramiknya itu yang memang keramik dari Cina, Vietnam, Thailand, itu barang-barang yang berkualitas. Jadi itu menandakan bahwa daerah sini itu kan pemakaiannya pasti bukan orang biasa, menandakan daerah-daerah lokasi ini tuh memang digunakan dimukimi dalam pengertian pemukiman keseluruhannya. Salah satu ini tempat sucinya itu dimukimi oleh dari masyarakat menengah ke atas. Struktur yang ditemukan di sektor Sentono Rejo II merupakan umpak-umpak batu yang masih in situ. Umpak-umpak batu tersebut berjumlah 20 buah, berbentuk persegi 8 atau 5 terpancung dengan permukaan yang datar. 16 buah dari umpak-umpak tersebut memiliki posisi serta keletakan tersusun berjajar, dengan posisi asli belum bergeser dari tempat asalnya atau in situ. Berorientasi timur-barat dengan azimut 280 derajat, ukuran tinggi umpak dari permukaan tanah bervariasi, yaitu 20 hingga 54 cm, dengan lebar bagian atas 60 hingga 98 cm. Lubang di bagian tengah permukaan atas memiliki ukuran 18 x 18 cm, dengan kedalaman lubang sekitar 10 cm, berbentuk bujur sangkar. Melihat ukuran serta pola tata letak umpak, diperkirakan bangunan yang pernah berdiri pada area tersebut adalah sebuah bangunan besar yang kemungkinan memiliki dinding yang terbuat dari bahan tidak tahan lama, kayu atau bambu, sehingga tidak dijumpai sisa-sisanya. Atau bisa jadi merupakan bangunan terbuka seperti bangunan pendopo 4 persegi panjang. Kerajaan Majapahit bertahan hingga awal abad 16. Hasil perjuangan Raden Wijaya dan kawan-kawannya telah menjadi tonggak pencapaian peradaban. Sebagai salah satu kerajaan yang mampu mempersatukan Nusantara dan akan tetap menjadi acuan dalam masa Indonesia modern masa kini dan juga masa mendatang.